Halo teman-teman, kali ini Kini Kulineri mau bikin cara membuat sambal penyetan dari ikan bawal goreng crispy ya. Tapi sebelum itu kalian jangan lupa beri dukungan channel saya berupa like dan subscribe-nya biar aku tambah semakin semangat untuk bikin konten masak setiap harinya. Nah, pertama-tama bahan-bahan kita yang saya gunakan yaitu ikan bawal ya. Nah, ini ikan bawalnya itu saya potong menjadi bagi dua. Tuh, dan kita irisi satu, dua, tiga, supaya kenapa itu supaya matangnya lebih matang ya guys ya, sampai masuk ke dalamnya, karena ikannya ini gede banget ini dan mencapai 1 kilo ya dalam satu ikan ya. Dan kita sudah bersihkan dulu dari area organ dalamnya seperti jantung, paru-paru, hati, rempelo, ada semua ya, babat juga di sana. Dan kita juga sudah memotong dan membersihkan sisiknya ya di daerah ekornya, dan kita potong untuk size-nya menjadi 4 bagian karena ini ikannya lebar banget dan jumbo banget dengan satu pasang, dan ini tembus 5 jari lebih ya teman-teman ya. Dan kita sudah membersihkan daerah kolongan sini yaitu ususnya, ginjal, lambung ya, itunya sudah saya bersihkan, dan banyak pupnya di sana sudah saya bersihkan teman-teman. Dan untuk bahan tambahannya yaitu ada terong crispy-nya bakalan saya buat ya, dan ada juga sambal penyetannya yaitu satu tomat yang bakalan saya pakai, dan ada satu siung bawang merah yang sudah aku kupas dan bersihkan, dan ada juga satu siung bawang putih yang sudah saya bersihkan, dan ada juga ini ya, satu cabai merah, satu cabai rawit yang saya bakal pakai. Dan sebelum itu aku mau bikin ikan bawalnya dulu ya. Aku pakai talenan ini punyanya emakku ya, dan pisaunya juga miliknya ibuku juga ya ya teman-teman ya. Dan aku mau taruh dulu ikan bawalnya ke talenan supaya keramiknya biar gak beset. Nanti kalau bakalan beset aku dimarahin nih sama ibuku nih. Dan aku di sini lupa di pasar tadi gak beli bumbu racik yang serba jadi ya, yang buat ikan goreng. Dan tapi aku punya ide kreatifnya, yaitu kita mau pakai Royco tapi bumbu ayamnya ya teman-teman ya. Ini buat jalan alternatifnya, yaitu biar kita merasakan bumbu micinnya tapi kita nggak pakai micin. Dan setelah itu sudah rata, kita tuangkan untuk royconya ke dalam organ, ke bagian dalamnya ya, supaya biar gak amis baunya. Dan tidak lupa untuk kepalanya juga kalian pakai royco juga. Misal kalau kalian punya bumbu raciknya, sajiku atau apa, kalian tuangkan seperti di atasnya seperti ini ya teman-teman ya, dan oleskan sampai rata, dan bagian dalam-dalamnya juga ya, supaya si sasetinya itu juga dagingnya mendapatkan bumbu royconya yang sangat mantap ya kalau misal kita goreng. Nah, setelah masih kurang rata, kita bisa menambahkan lagi kok sesuai selera kalian masing-masing. Hehehe. Nah, kalau sudah selesai untuk mengolesinya, tidak lupa organ dalamnya juga kita kasih ini ya, royco ya. Dan untuk daging sampingnya kita oleskan juga teman-teman, supaya kita biar gak bau amis dari ikan bawalnya ya, karena ikan air tawar itu baunya seperti lemah ya kalau menurutku ya. Nah, setelah sudah kita oles-olesi ikan bawalnya, kita mau mempersiapkan untuk adonan keringnya, yaitu kita memakai tepung crispy cap kriuk ya teman-teman ya. Kalau misal kalian pakai tepung lainnya, merek lainnya juga nggak apa-apa. Kalau saya Kini Kulineri gak terlalu memaksakan diri ya. Dan aku mau pakai satu saset aja udah cukup untuk mencukupi ikan bawal crispy. Kita tuangkan sampai habis ya teman-teman. Nah, kalau sudah habis, kita siapkan aja ikan bawalnya ya. Nah, kita taruh di atasnya teman-teman. Kita tindik-tindik dulu supaya si tepung crispy-nya nempel semua ya teman-teman ya. Lalu kita pupuk-pupuk lagi supaya si ikan bawalnya biar crispy banget, kena tepung crispy-nya ya.
Ini sih murah banget kok teman-teman. Harga dari tepung crispy ini cuman harganya 3.000 di pasaran ya. Kalau misal kalian ambil di agennya secara langsung mungkin itu harganya 2.500 ya atau 2.000. Tapi nggak apa-apa, ini juga membantu perekonomian Indonesia ya yang lebih maju. Kita pupukkan semua sampai benar-benar rata ya teman-teman ya, untuk tepungnya ke ekornya semua. Kalau misal udah rata kita putar balikkan lagi supaya biar rata semuanya. Dan misal kalau sudah rata kita siapkan piring yang baru buat penatanya. Nah kita taruh seperti ini ya teman-teman ya, dan kita bawa lagi. Ini aku pakai satu pasang ikan bawal jumbo ya dengan beratnya 1 kilo. Ini hasil mancingku, kalian bisa cek di YouTubeku satunya yaitu namanya King Channel. Lalu kita tuangkan aja si ikan bawalnya sampai dipupuk-pupuk seperti ini ya, supaya ya tepungnya lebih rata teman-teman ini ya. Tuh, ini sih ikan bawalnya paling jumbo ya, di pasaran nggak ada loh teman-teman ikan bawal segede seperti ini. Mungkin size nya sampai 3 jari ataupun 5 jarian ya, 5 jari kurang lah ya. Ini 5 jari lebih loh teman-teman, 1 kilo beratnya ya. Dan dalamannya juga kalian kasihkan tepung ya teman-teman ya, biar lebih enak ya. Kalau katanya anak-anak sama sekarang sih namanya juicy ya teman-teman, nggak tahu itu kata-kata dari mana. Kalian harus pupuk-pupukkan semuanya biar enak banget ini teman-teman tepung crispy-nya ya. Nah setelah sudah ikan bawalnya udah tercampur rata dengan tepung crispy, akhirnya Kin Culinary mau pakai terongnya sebagai bahan pelengkapnya untuk memakan sambal penyetan ini teman-teman. Kalau misal kita nggak pakai terong, kalian bisa pakai jamur crispy ataupun tahu tempe lainnya atau pete jengkol, terserah kalian ya. Di sini Kin Culinary gak terlalu maksa, sesuai selera kalian masing-masing. Jadi Kin Culinary itu pakainya terong aja teman-teman. Nah setelah minyak gorengnya sudah sedikit panas, kita mau tuangkan ikan bawal ke dalam wajannya ya teman-teman ya. Di sini aku memakai minyak goreng merek Fortune, lalu kita tuangkan aja teman-teman. Ini sudah panas banget minyak gorengnya, kalian harus hati-hati ya untuk menuangkannya, takutnya minyak gorengnya kecipratan ke wajah kalian. Lalu kita tinggal dulu ya teman-teman ya, karena ini matangnya membutuhkan 10 menit ya. Nah setelah sudah 10 menit lamanya, kita mau putar balikan dulu ya ikan bawalnya supaya kita nggak gosong sebelah dan kita tidak ke mentah sebelah ya teman-teman. Nah tuh kan sudah 10 menit itu warnanya udah warna kuning kecoklatan ya. Kalian harus aktif-aktif banget untuk memutar balikan supaya nggak gosong sebelah. Nah ini seperti ini ya contohnya teman-teman. Kalau misal udah warnanya kuning kecoklatan, bentuknya itu ya seperti ini warnanya ya. Saya tunjukkan dulu ya. Nah tuh, kalau itu sudah saya coba, saya kelupasin ya untuk saya balik supaya matangnya merata. Mantap banget bukan teman-teman? Nah ini sudah ikan bawalnya udah mulai matang ya. Waduh baunya ini sudah tercium bau banget ya kawanku. Ini sudah matangnya rata karena ini banyak nyamuknya teman-teman di dapur ibu saya ya. Ini saya udah menggiur banget lah teman-teman. Ini aku mau kasihkan ke ibuku juga. Nah terakhirnya itu kita tuangkan terong crispy-nya ya teman-teman ya. Kalian bisa pakai jamur ataupun tempe atau tahu. Ini aku pakai terong karena kesukaanku. Setelah warnanya juga kuning kecoklatan, aku mau tiriskan dulu ya terongnya, karena terong crispy ini kalau matangnya itu 2 menit udah cukup teman-teman, udah bakalan matang ya. Oke kita tiriskan dulu teman-teman supaya enggak kepanasan dan keminyakan ya. Dan untuk terakhir kalinya aku mau tuangkan tomatnya dulu ya sebagai sambal penyetannya dulu teman-teman, sama bawang putih, bawang merah dan cabai dan terasi ya.
dan 5 menit sudah cukup ya untuk menggoreng tomat sebagai buat sambal penyetannya ya teman-teman. Kita langsung tiriskan aja ke dalam serokan sini. Nah, untuk meracik dan menguleknya, Kin Kulineri mau ngasih tahu ya, ini adalah teori dari ibuku sendiri. Ini aku pakai 1 tomat ya dengan 2 siung bawang putih, dan aku mau menambahkan ini setengah tomatnya karena kan aku udah bilang 1 tomat ya, jadi 1 pasang karena aku udah belah jadi 2, dan 2 siung bawang merah, dan tidak lupa 1 terasi, dan tidak lupa 1 cabai separuh. Tadi aku sudah ambil mana ya kok aku, nah ini 1 cabai separuhnya. Yap, kita sudah naruh di dalam piringnya. Kita singkirkan terlebih dahulu untuk piring birunya supaya kita fokus untuk nguleknya teman-teman. Oke, kita ulek ke tomatnya dulu ya teman-teman ya, cara teori dari ibuku cara memasaknya. Setelah itu kalian gabung-gabungkan, kalau misal bawang putihnya, terasi dan cabenya ke atas tomatnya yang udah kalian ulek terlebih dahulu ya. Setelah udah diulek sampai rata, kita tambahkan ladaku ya sebagai asumsi penyedap rasanya, dan begitu juga untuk roiko-nya teman-teman. Karena aku nggak pakai garam karena udah cukup banget ya untuk roiko-nya ya. Ini sih kalau sudah kalian campurkan, kalian bisa juga pakai ketumbar sebagai rasa nikmatnya ya. Kita langsung aduk-aduk, ulek-ulek. Kalau misal udah uleknya sudah rata seperti ini, kalian taruh ikan balnya di atas ya. Lalu untuk terong-terongnya kalian itu taruh ke depannya ikan bawal ya teman-teman, yang udah jadi ikan bawal crispy. Ini kalian harus taruhnya hati-hati ya teman-teman, terongnya ya, karena mau saya kasihkan ke ibu saya, jadi harus penampilan itu masih tetap ada ya. Nah ini jadinya teman-teman, ini sambal penyet terong ikan bawal goreng crispy, mantep banget bukan? Coba komen di bawah ya, kalau menurut kalian kira-kira enak nggak ya kalau misal ikan bawal dibuat crispy seperti ini.